Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya pada video kali ini akan membuat video pembelajaran presentasi yaitu tentang kualitas daya untuk memenuhi UTS dari dosen pengajar kami yaitu Pak Widi Ari Bowo. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hafid Ferdiansyah Wibowo dengan NIM 24091387014 kelas 2024A. Oke, untuk slide pertama, isi dari PPT saya yaitu mengenai tentang apa itu kualitas daya, masalah kualitas daya, parameter kualitas daya, dampak buruk kualitas daya, yang kelima standar kualitas daya, yang keenam solusi meningkatkan kualitas daya, dan yang ketujuh apa itu voltage. Selanjutnya yaitu peralatan migrasi utama dalam voltage. Ya, apa itu kualitas daya? Kualitas daya sendiri memiliki dua definisi. Untuk definisi umumnya yaitu kualitas daya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tegangan, arus, dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Sedangkan untuk menurut IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, kualitas daya didefinisikan sebagai karakteristik tegangan, arus, dan frekuensi yang memengaruhi performa peralatan listrik yang terhubung. Ya, selanjutnya yaitu kualitas daya dapat mengacu pada tiga aspek, yaitu stabilitas tegangan. Stabilitas tegangan sendiri yaitu tegangan harus tetap berada dalam rentang yang diizinkan. Maksudnya dari kalimat tersebut ialah tegangan harus tetap stabil dalam pengoperasiannya. Yang kedua yaitu bentuk gelombang. Gelombang listrik harus mendekati bentuk sinusoidal tanpa distorsi. Maksudnya dari tanpa distorsi yaitu gelombang sinusnya itu sempurna, tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan untuk frekuensi sendiri mengacu pada frekuensi yang biasa kita gunakan di dalam Indonesia yaitu 50 Hz, sedangkan untuk di luar negeri biasanya menggunakan 60 Hz. Ya, selanjutnya yaitu masalah yang ada dalam kualitas daya. Untuk masalah kualitas daya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal sendiri mencangkup penggunaan peralatan yang tidak efisien, ketidakseimbangan antar fasa, beban non-linear seperti motor listrik pada industri. Sedangkan untuk sumber eksternal sendiri mengacu pada fluktuasi tegangan beban jaringan. Maksud dari fluktuasi yaitu tegangan yang naik turun atau tidak merata. Selanjutnya itu integrasi energi terbarukan, dan yang terakhir yaitu gangguan pada jaringan distribusi. Ya, untuk poin selanjutnya yaitu parameter kualitas daya. Parameter kualitas daya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu tegangan, arus, frekuensi, dan faktor daya. Untuk tegangan sendiri terdapat beberapa poin, yaitu voltage penurunan sekitar kurang lebih 90%. Sedangkan untuk voltage well peningkatan tegangan sekitar lebih besar 110%. Untuk interruption yaitu hilangnya suplai daya secara total atau sebagian. Dan untuk fluktuasi tegangan yaitu variasi kecil pada tegangan yang dapat menyebabkan flicker atau lonjakan pada tegangan tersebut. Yang kedua yaitu arus.
Arus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu harmonisa dan ketidakseimbangan fasa. Maksud dari harmonisa sendiri yaitu distorsi gelombang arus akibat bebanan linear, sedangkan ketidakseimbangan fasa yaitu perbedaan arus antar fasa dalam sistem tiga fasa. Yang ketiga yaitu frekuensi. Ya, yang dijelaskan pada slide awal sama, yaitu frekuensi biasanya nominalnya antara 50 Hz atau 60 Hz. Dan yang terakhir yaitu faktor daya, yaitu rasio antara daya aktif dan daya semu. Daya aktif itu maksudnya daya yang digunakan secara nyata, sedangkan daya semu adalah total dari tegangan utama dan sisanya. Untuk poin selanjutnya yaitu dampak buruk kualitas daya. Untuk dampak buruk kualitas daya sendiri ada 4 yang bisa saya rangkum, yaitu tentang peralatan elektronik, yaitu kerusakan pada komponen seperti server, dan umur peralatan yang lebih pendek akibat panas berlebih. Dan pada jaringan distribusi sendiri dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian akibat harmonisa dan ketidakstabilan sistem akibat ketidakseimbangan fasa. Selanjutnya yaitu peralatan motor dan generator, bisa menyebabkan panas berlebih akibat harmonisa dan getaran genos tidak normal. Yang terakhir yaitu industri, yaitu downtime produksi akibat pemadaman dan biaya perbaikan dan penggantian peralatan yang sangat tinggi. Untuk standar kualitas daya sendiri ada 3, yaitu IEE 519 yang mengatur batas harmonisa dan distorsi dari sistem tenaga dan menetapkan persyaratan untuk faktor daya dan kualitas daya. Yang kedua yaitu IEC 61000, jadi standar untuk kompatibilitas elektromagnetik (EMC), termasuk batasan emisi harmonisa dan ketahanan terhadap gangguan. Dan yang ketiga yaitu EN 5160, yaitu standar Eropa yang menetapkan karakteristik tegangan suplai dalam jaringan distribusi daya dan kualitas daya. Ya, sebab ada dampak pasti ada solusinya. Solusi untuk meningkatkan kualitas daya sendiri yang biasa saya sampaikan yaitu ada 5, yaitu stabilizer tegangan, filter harmonisa, UPS unidirectional power supply, dynamic voltage restorer, dan untuk mengatasi sag dan swell. Untuk stabilizer tegangan sendiri yaitu untuk mengatasi fluktuasi tegangan, filter harmonisa untuk mengurangi distorsi harmonisa, UPS sendiri yaitu untuk melindungi peralatan dari pemadaman atau gangguan transient, dan DVR yaitu untuk mengatasi sag dan swell. Sedangkan untuk mengatasi sag dan swell sendiri yaitu untuk mengurangi atau menghambat noise dan gangguan elektromagnetik lainnya. Ya, selanjutnya poin yang sangat penting yaitu apa itu voltage sag. Voltage sag sendiri adalah penurunan tegangan RMS atau tegangan puncak yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik. Penurunan tegangan RMS sendiri biasanya di antara 10% sampai 90% dari tegangan nominal menurut standar IEE tersebut. Penyebab utama voltage sag ada 3, yaitu hubung singkat atau short circuit, sambaran petir, dan gangguan jaringan listrik. Bisa dilihat pada gambar. Penurunan tegangan bisa sampai 10-90% dari tegangan nominal dengan durasi 0,5 sampai 1 menit. Metode pengendalian voltage sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sisi penyedia listrik, sisi konsumen, dan sisi pabrikan peralatan. Untuk sisi penyedia listrik atau power supply side yaitu dengan cara mengurangi gangguan hubung singkat, perawatan jaringan, metode pengendalian voltage sag, optimalisasi topologi jaringan,
dan penggunaan peralatan proteksi. Sedangkan untuk sisi konsumen yaitu customer set dengan cara instalasi peralatan mitigasi voltage check, kompensasi tegangan, perbaikan kualitas daya. Dan untuk sisi pabrikan peralatan atau manufaktur set yaitu dengan cara mendesain peralatan yang lebih tahan terhadap voltage check. Ya, selanjutnya yaitu tentang peralatan mitigasi utama. Peralatan mitigasi utama yaitu ada 6 macam, yaitu CVC atau static fire compensator yang berfungsi untuk kompensasi daya reaktif dan stabilitas tegangan. Yang kedua yaitu active voltage conditioner yang berfungsi untuk menginjeksi tegangan kompensasi, memperbaiki tegangan beban seperti single pass hingga 40% dan three pass hingga 60%. Yang ketiga yaitu SSTS atau solid state transfer switch yang berfungsi memindahkan beban ke sumber tegangan secara cepat. Yang keempat yaitu UPS atau uninterruptible power supply yang berfungsi menyediakan energi cadangan dan menjaga kontinuitas daya. Dan yang kelima yaitu DVR atau dynamic voltage restorer yang berfungsi untuk kompensasi tegangan seri dan perbaikan voltage check. Untuk yang terakhir yaitu STATCOM atau static synchronous compensator yang berfungsi untuk kompensasi daya reaktif dan stabilitas tegangan. Ya, penjelasan lebih rincinya tentang CVC dijelaskan pada slide ini. Untuk CVC sendiri yaitu untuk mengatur daya reaktif secara terus-menerus dan cepat serta menjaga stabilitas tegangan seperti yang dijelaskan pada fungsi slide sebelumnya. Sedangkan untuk prinsip kerja CVC sendiri, pada saat tegangan turun, bisa dilihat pada gambar, saat tegangan turun mengaktifkan kapasitor DC, menyuntikkan daya reaktif sehingga tegangan naik kembali. Sedangkan saat tegangan naik, CVC akan mengaktifkan TCR, menyerap daya reaktif, dan tegangan akan turun kembali. Untuk AVC sendiri yaitu peralatan elektronika daya yang digunakan untuk mengatasi voltage check atau penurunan tegangan dengan cara menyuntikkan tegangan kompensasi ke jaringan sehingga tegangan pada beban stabil. Untuk prinsip kerja AVC sendiri yaitu pada saat tegangan normal, tegangan sumber normal AVC tidak menyuntikkan tegangan besar, beban menerima tegangan normal. Bisa dilihat pada gambar power supply, inverter, dan load. Sedangkan saat tegangan voltage check atau tegangan turun, tegangan sumber turun, rectifier menyediakan daya DC, inverter menghasilkan tegangan kompensasi, dan injection transformer menyuntikkan tegangan dan tegangan tetap stabil. Ya, untuk SSTS yaitu adalah peralatan elektronik daya yang digunakan untuk memindahkan suplai listrik dari sumber utama ke sumber cadangan secara sangat cepat dengan menggunakan saklar semikonduktor atau biasa menggunakan kristal ataupun IGBT tanpa kontak mekanik. Bisa dilihat pada gambar dengan jelas. Nah, untuk sumber utama atau main source merupakan sumber listrik utama dari jaringan distribusi. Pada kondisi normal, beban menerima daya dari sumber ini. Selanjutnya yaitu sumber cadangan atau backup source, yaitu sumber alternatif seperti UPS, generator, atau jaringan lain. Digunakan ketika sumber utama mengalami gangguan. Solid state switch yaitu saklar elektronik yang bekerja sangat cepat. Unit control berada dalam ini, yaitu mendeteksi penurunan tegangan atau voltage check serta mengirim sinyal switching. Beban load sendiri
yaitu peralatan listrik yang membutuhkan tegangan stabil tetap mendapatkan suplai listrik saat terjadi gangguan. Nah, untuk UPS yaitu perangkat penyedia daya listrik cadangan sementara yang berfungsi menjaga agar peralatan listrik tetap menyala ketika terjadi pemadaman listrik atau gangguan tegangan. UPS biasanya digunakan untuk menyediakan keamanan daya berkualitas tinggi untuk komputer tunggal, jaringan komputer, pusat data, medis, industri, dan bidang AM. Berdasarkan multi akses inverter, UPS dapat dibagi menjadi cadangan, interaktif online, offline, dan kompensasi tegangan inverter ganda online. Berdasarkan bentuk output dapat dibagi menjadi UPS AC dan UPS DC. Bisa dilihat pada gambar. Terdapat dua UPS, yaitu UPS AC dan DC. Selanjutnya yaitu DVR adalah perangkat kompensasi tegangan yang dipasang secara jari pada sistem tenaga listrik untuk mengatasi gangguan kualitas daya terutama. Prinsip kerjanya sendiri yaitu saat tegangan normal, tegangan bypass switch series transformer sumber amat instalator, DVR tidak memberikan tegangan. Beban menerima tegangan langsung dari sumber. Saat voltage tegangan sumber turun, energi storage menyuplai inverter menghasilkan tegangan kompensasi DC, dan transfer seri menyuntikkan tegangan. Sedangkan saat voltage tegangan sumber naik, DVR menyuntikkan tegangan perlawanan fasa, dan tegangan beban kembali normal. Ya, yang terakhir yaitu STATCOM adalah perangkat kompensasi daya reaktif berbasis elektronika daya yang digunakan pada sistem tenaga listrik untuk menjaga kestabilan tegangan dengan cara menyuntikkan menyerap daya reaktif secara cepat. Prinsip kerja STATCOM sendiri adalah sebagai berikut. Saat tegangan sistem turun, STATCOM menyuntikkan daya reaktif kapasitif tegangan. Sistem naik kembali, beban pun tetap stabil. Dan saat tegangan sistem naik, STATCOM menyerap daya reaktif induktif, tegangan sistem turun ke nilai normal lagi. Bisa dilihat pada gambar tersebut, gambar single STATCOM. Ya, slide terakhir yaitu slide kesimpulan. Kesimpulan dapat saya ambil ialah kualitas daya adalah aspek kritis dalam sistem tenaga listrik yang mempengaruhi performa peralatan listrik dan efisiensi operasional. Memahami penyebab parameter dan dampak masalah kualitas daya adalah langkah awal untuk merancang solusi yang efektif. Dengan menerapkan teknologi mitigasi yang tepat dan mematuhi standar internasional, voltage merupakan penurunan tegangan sementara yang terjadi dalam sistem tenaga listrik dengan durasi tertentu. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh hubung singkat, gangguan jaringan, serta penggunaan beban besar pada motor listrik industri. Untuk voltage dapat menurunkan kinerja peralatan listrik dan berpotensi menyebabkan gangguan operasional bahkan trip pada suatu sistem. Ya, sekian presentasi video pembelajaran dari saya. Sekiranya ada salah ketik maupun pengucapan yang kurang enak untuk didengar, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya tentang video pembelajaran kualitas daya. Sekian, terima kasih.